Sekaligus berlindung dari predator ganas seperti king cobra. Burung menjadi makanan kesukaan ular cincin emas. Gerakan cepat yang dimiliki ular ini sangat Kondisi hutan di sepanjang pantai yang berada di ujung barat Pulau Jawa sangatlah terjaga. Lapisan tanah vulkanik bekas letusan Gunung Krakatau menjadikan tanah di daerah ini subur, sehingga tumbuhan dan tanaman bisa berkembang biak dengan baik. Tak terkecuali pepohonan yang ada di dalam hutan. Wah, seru banget tadi. Kita udah nanam bakau, udah juga nyetekin koral-koral laut atau karang supaya tumbuh besar di laut. Itu semua kita lakukan untuk memperingati Hari Bumi Sedunia, tepatnya di tahun 2010 ini. Tapi kurang lengkap petualangan Panji hari ini kalau Panji nggak masuk ke dalam hutan. Nah, untungnya di sekitar sini masih ada hutan lebat nih, dan memang lokasinya itu ada di ujung Pulau Jawa sebelah barat, ya tepatnya di ujung kulon. Oke, sekarang mungkin Panji mau mencoba masuk ke dalam sana. Coba cari keuntungan, barangkali aja bisa nemuin ular di sana. Ayo. Terik matahari yang mulai menyengat kulit bukan menjadi halangan bagi saya untuk menjelajahi hutan ujung kulon yang menjadi rumah beragam jenis satwa dan vegetasi, baik dilindungi maupun tidak dilindungi. Saya berharap di sini bisa bertemu dengan banyak satwa, karena pada bulan-bulan sekarang merupakan waktu migrasi berbagai jenis satwa untuk mencari tempat yang lebih banyak persediaan makanan. Seharusnya semak-semak kayak gini tuh banyak banget ular. Cuma kok sekarang susah ya? Apa ya ini? Kendalanya. Ya. Wow, sesosok predator ganas menghentikan langkah kaki saya. Ovio Pagisana yang tiba-tiba muncul ini kemungkinan sedang berburu atau tengah mengincar mangsa. Beruntung saya terlebih dulu melihat keberadaannya, sehingga bisa menjaga jarak dan terhindar dari resiko yang bisa berakibat fatal. Ini ular pertama yang bisa Panji tangkap kayaknya di daerah ini. Dan cukup besar sih, tapi harus pelan-pelan, hati-hati. Soalnya kalau kita nggak pelan-pelan, ular tuh sensitif. Kita deketin dia langsung lari. Pelan-pelan banget. Gerakan cepat king cobra membuat saya kehilangan jejaknya. Kondisi hutan yang ditumbuhi semak belukar membuat saya agak kesulitan untuk memantau gerakan dan mencari jejak sang predator. Namun saya yakin king cobra dewasa yang saya lihat tadi tidak akan jauh dan keluar dari daerah teritorialnya. King cobranya belum kena. Ini pasti kena nih. Yang jelas larinya nggak lebih kenceng dari king cobra. Ular kobra. Lagi kawin lagi. Pas banget nih. Kemunculan dua ekor ular kobra di sebuah lubang besar lumayan menghibur. Paling tidak saya masih bisa bertemu dengan ular penyembur ini, meski harus kehilangan jejak sang raja yang kobra. Satunya langsung nyerang, tapi yang satunya belum reaksi. Kobra penyembur alias Najas Putatrik tidaklah kalah berbahaya dengan king cobra. Meski kadar racun bisanya tidak setinggi king cobra, namun semburan bisanya harus diwaspadai dan jangan sekali-kali berada searah dengan angin jika sedang berhadapan dengan kobra penyembur. Jika sampai terkena mata dan tidak segera tertolong, semburan kobra akan berakibat fatal hingga menyebabkan kebutaan. Wah, Panji lupa. Panji harus mengejar king cobra yang lari ke arah sana. Oke kobra, selamat kawin. Cukup sulit melacak jejak sang predator, meski ia tidak akan keluar dari daerah wilayah kekuasaan atau teritorialnya. Namun kondisi hutan dengan semak dan rerumputan liarnya membuat saya agak kesulitan. Pada dasarnya king cobra menyukai daerah yang bersuhu lembab, biasanya di balik tumpukan dedaunan dan ranting-ranting kering. Namun demikian,
Pandangan mata terbatas dan terhalang oleh semak menjadi salah satu tantangan untuk melacak keberadaan king cobra besar tadi. Sebuah gerakan di sela-sela semak dan rerumputan kembali membuat saya semangat. Agar tidak lagi kehilangan jejak, saya harus menyusul gerakan tersebut secepat mungkin. Namun tetap harus waspada, karena bisa saja itu hanya pengalih perhatian saja supaya saya lengah dan bisa jadi king cobra balik menyerang saya. Hei, lihat ini. Ada yang ikat nih. Lihat ini. Ada ular. Kita nemu lagi ular. Kita nemu lagi nih. Satu lagi. Nah, memang benar-benar di sini adalah daerahnya ular. Ini ada ular cincin emas. Ular cincin emas ini adalah makanan king cobra. Kenapa kita di sini masih bisa nemuin king cobra? Makanannya masih ada di sini. Jadi dia masih bisa hidup. Selain itu wilayahnya masih luas dan jauh dari mana-mana. Untuk bisa masuk ke sini aja jalannya itu jelek banget. Ini ular gak seberapa berbisa sih. Tapi kalau misalkan sampai matuk, wah lumayan banget. Bisa-bisa ya bengkak lah. Kita lihat dulu periksa. Lihat. Biar penggerak. Galak banget. Lihat nih. Ularnya gede, lumayan gede. Lihat. Ularnya cukup besar. Dia mendesis. Dan ini adalah cincin emas yang besar banget loh. Karena sebelumnya jarang banget kita nemuin ular cincin emas Boiga dendrophila itu sebesar ini. Lihat. Wih, galak. Lihat. Wih. Ini cara bertahan. Jadi kalau misalkan dia lagi marah atau lagi terpojok, dia bertahan gitu, menyerang. Di atas ranting pohon seperti ini, ular cincin emas bisa berburu mangsa sekaligus berlindung dari predator ganas seperti king cobra. Burung menjadi makanan kesukaan ular cincin emas. Gerakan cepat yang dimiliki ular ini sangat bermanfaat untuk menangkap burung ataupun satwa lainnya. Kenapa disebut ular cincin emas? Mungkin pemirsa di rumah juga udah sering tahu ya tentang ular ini. Ular ini warnanya seperti ada gelang-gelang atau cincin seperti cincin ini melingkari tubuhnya. Sebetulnya warna dasarnya sendiri, warna dasar ular ini tuh berwarna hitam. Cuma karena ada pola-pola cincin tuh makanya disebut cincin emas. Selain itu ular ini jenis ular berbisa menengah. Racunnya sendiri itu hanya berpengaruh terhadap buruannya aja, mangsanya aja. Jadi kalau misalkan gigit manusia paling ya kalau pengaruh juga bengkak palingnya. Meski tidak berbahaya, tetap saja butuh kehati-hatian untuk berinteraksi dengan ular berbisa menengah ini. Gerakan-gerakannya yang sangat cepat terkadang tidak terprediksi. Dan jika sedikit saja lengah, bukan tidak mungkin gigi dan taring ular ini menempel di tubuh saya. Racun bisa menengah ular cincin emas dapat menyebabkan pembengkakan di bagian tubuh yang tergigit. Dan paling parah bisa menyebabkan badan meriang atau panas dingin. Saking asyiknya bermain-main dengan ular berkulit eksotik ini, sampai-sampai saya lupa jika sedang melacak jejak king cobra. Keberadaan pemegang teritorial di wilayah ini benar-benar membuat saya penasaran. Apalagi ukuran tubuhnya yang hampir maksimal menandakan ular tersebut sangat ditakuti oleh ular-ular lain, baik yang berbisa maupun tidak. Oke, kayaknya puas nih Panji udah bermain-main sama ular yang satu ini. Saatnya kita kejar lagi king cobranya. Berjalan di bawah terik matahari siang di tengah-tengah padang rumput seperti ini menjadi tantangan sendiri bagi saya. Namun rasa keingintahuan alias penasaran pada keberadaan king cobra yang sempat terlihat sebentar tadi menjadi penyemangat untuk meneruskan pencarian. Benar-benar pencarian yang melelahkan. Ular king cobra yang satu ini tampaknya memang ingin menghindar dan menjauh dari saya. Namun jika tidak sampai menemukan dan berhasil menyentuhnya, saya akan terus penasaran. Dan hal tersebut menjadi sesuatu yang selalu saya hindari dalam setiap petualangan dimanapun dan kapanpun.
Wah, hampir saja saya putus asa karena nggak tahu kemana lagi harus mencari predator sejati yang membuat saya penasaran ini. Di sana. Kemunculan king cobra di balik semak sedikit banyak mengobati rasa lelah seharian menjelajahi hutan hanya untuk bisa mendekati dan berinteraksi dengan ular yang satu ini nih. Ularnya udah mulai. Tidak mudah memang mendekati sang raja. Butuh kesabaran dan konsentrasi tinggi untuk meminimalisir resiko yang bisa saja terjadi dan berakibat fatal terhadap saya. Kewaspadaan ular yang satu ini tampak meningkat. Dua matanya tak lepas mengikuti gerak-gerik saya yang berusaha mendekatinya. Ini sepertinya adalah tempat di mana king cobra melakukan perburuan makanan, yaitu untuk berburu ular seperti ular koros ataupun ular sanca kecil yang memang hidup di sekitar sini. Serangan dan gertakan dari sang predator King cobra ini menandakan ia tidak senang saya sangat dekati. agresif dan bahkan jangankan manusia, badak yang hidup di daerah sini, daerah ujung kulon dan sekitarnya itu bisa mati kalau digigit ular king cobra ini. King cobra atau Ophiopagus hana ini merupakan ular pemburu ular. Makanan utamanya adalah ular lainnya seperti ular yang lebih kecil, ya seperti ular kayu, ular jali, atau mungkin ular berbisa lainnya seperti ular kobra. Semakin didesak, predator yang satu ini semakin agresif menyerang. Hal ini merupakan ciri khas dari king cobra yang dikenal sangat disiplin, menjaga dan mempertahankan daerah kekuasaannya. Bahkan tak jarang ular king cobra bertarung hingga mati demi mempertahankan Kita bisa ketemu juga nih. Ular yang sangat hebat banget. rasa lelah seharian menjelajahi hutan dan berjalan di bawah terik matahari siang yang membakar kulit menjadi bagian dari sebuah perjalanan yang syarat akan makna. Ya,